Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahman dan rahimnya Allah hingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bantuan taufik dan hidayahnya, hingga diberikan kepada kita yaitu suatu kekuatan, yaitu kekuatan iman, hingga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat berserta salam kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah dengan berserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau untuk memperjuangkan ini agama, bagaimana supaya agama ini berkembang ke seluruh alam, bagaimana supaya li'ilai kalimatillah tegak di bumi Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai kepada kita pada saat ini yang kita rasakan bagaimana nikmatnya memeluk agama yang hak, yaitu agama Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang hamba itu untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini juga yang menghantarkan kita kemari adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang melangkahkan kita kemari yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita tidak pernah berpikir kita duduk di mana, kita posisi di mana. Tetapi dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah dudukkan kita di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita. Ini adalah salah satu ciri-ciri takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang termenung dan bertafakur di depan rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada Abdullah Ibnu Abbas, "Wahai Abdullah Ibnu Abbas, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau renungkan wahai Abdullah?" Maka Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, yang aku pikirkan bagaimana luasnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit yang begitu luas, tanpa tiang. Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari bergerak senantiasa terus bergerak untuk menerangi bumi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan lautan yang begitu luas. Allah Subhanahu wa taala ciptakan angin, kayu, tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana luasnya keagungan Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wahai Ibnu Abbas, yang kau pikirkan ini adalah pahalanya 1 tahun ibadah." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita melihat kebesaran Allah, kita lihat yang begitu luas bumi ini, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya adalah 1 tahun ibadah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid dijumpai di situ Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertafakur, termenung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Ibnu Abbas. "Wahai Ibnu Abbas, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau renungkan wahai Ibnu Abbas?" Maka
Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, yang saya pikirkan ya Rasulullah, bagaimana nanti keadaan saya di alam mahsyar, alam kubur yang begitu luas. Kubur itu adalah awal daripada alam akhirat. Kubur adalah gerbangnya alam mahsyar. Apabila aku takut ya Rasulullah, amalku nanti tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti pertimbang amalku, amal baik dan amal buruk? Apabila amal baik, maka selamatlah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila gagal, maka masuklah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Hurairah, yang kau pikirkan tentang alam-alam akhirat, yang kau pikirkan tentang alam akhirat, pikir yang model begini," kata Rasulullah, "ini adalah lebih baik daripada 7 tahun ibadah." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka perlu juga kita introspeksi diri kita, kita muhasabah amal kita, apakah amal kita sudah bagus, amal kita apakah sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perlu kita muhasabah diri kita hari yang mulia. Kadang-kadang lebih banyak dosa yang kita lakukan daripada pahala-pahala, lebih banyak keburukan yang kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama tingkatkan kebaikan-kebaikan kita. Amal soleh ini adalah setiap berbuat baik itu dikatakan amal soleh, akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, maka dia jumpai yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq juga merenung sedalam-dalamnya. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau renungkan wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar menjawab, "Yang kupikirkan ya Rasulullah, bagaimana supaya seluruh umatmu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pikir tentang umat, pikir tentang saudara kita untuk terselamat daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik daripada 70-80 tahun ibadah." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita berpikir anak dan istri kita belum solat, bagaimana supaya kita pikirkan bagaimana supaya mereka solat. Apabila hari ini tetangga kita belum lagi ibadah kepada Allah, bagaimana supaya kita pikir, kita doa dia untuk mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikir yang modern beginilah yang bisa menyelamatkan kita, dan pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 70-80 tahun ibadah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ya, karena hari demi hari kita ini terus umur bertambah terus berkurang. Bagaimana supaya dalam kehidupan kita yang sementara ini, dunia ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Orang yang merugi di dalam bulan Sya'ban ini, dia tidak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang musyrikin, orang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak juga kita mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan, baik daripada amalan kita, riya, takabur, ujub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim, tak mau berhubungan dengan saudaranya, dia memutuskan silaturahim dengan keduniaan, mungkin dalam persengketaan tanah ataupun dalam pemilihan-pemilihan. Apabila ini ada dalam diri kita, kita memutuskan silaturahim dengan saudara kita, berarti kita tidak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang merugi. Apabila di dalam bulan Sya'ban ini juga amalan kita buruk terus, jangan harap di dalam bulan Ramadan nanti kita akan mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kesempatan untuk kita untuk memperbaiki diri kita, baik secara zahir maupun secara batinnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Yang terakhir, mari kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini kita dapat terhindar daripada seluruh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini kita akan mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mentaati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.